Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok selanjutnya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul peranan kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan intelijensi. Menurut STEM mengemukakan bahwa intelijensi adalah suatu daya jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat di dalam situasi yang baru. Menurut David Westler, intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah upaya mengenali, memahami, dan mewujudkan emosi dalam porsi yang tepat. Hal ini yang dapat penting dalam kecerdasan emosional ini adalah upaya untuk mengelola emosi agar terkendali dan dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah kehidupan, terutama yang terkait dengan hubungan antar manusia. Aspek-aspek dalam kecerdasan emosional adalah yang pertama, mengenali emosi diri, yang kedua, memotivasi diri sendiri, yang ketiga, mengenali emosi orang lain, dan yang keempat, membina hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan masalah makna dan nilai, menempatkan perilaku dan hidup seseorang dalam konteks masalah makna dan nilai. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan masalah makna dan nilai, menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Ada 7 langkah menuju kecerdasan spiritual, yaitu yang pertama, menyadari di mana saya sekarang. Yang kedua, merasakan dengan kuat bahwa saya ingin berubah. Yang ketiga, merenungkan apakah pusat saya sendiri dan apakah motivasi saya yang paling dalam. Yang keempat, menemukan dan mengatasi rintangan. Yang kelima, menggali banyak kemungkinan untuk melangkah maju. Yang keenam, menetapkan hati saya pada sebuah jalan. Dan yang ketujuh, tetap menyadari bahwa ada banyak jalan.